Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi dengan saya Taryati SPD dari UPTD SDN 3 Banjar, Kota Banjar. Mari kita sama-sama belajar melalui video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan diberikan teks tentang cerita hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan lambang bilangan 3 angka, siswa dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah dan menulis arti ungkapan. Hari ini kita akan belajar menjelaskan makna ungkapan, menerapkan sila keempat dan kelima di rumah, dan menuliskan lambang bilangan. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Di sini, dalam keluarga diperlukan sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Mungkin di rumah kalian ada perbedaan pendapat. Mungkin kamu dengan kakak kamu atau kamu dengan adikmu juga berbeda pendapat. Nah, di situ kalian tidak boleh bertengkar, tetapi harus ada sikap saling menghargai. Bacalah dengan nyaring teks percakapan berikut ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lalu ibu berkata, wah, ada 2 pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin pergi ke kebun binatang. Lalu ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Lalu Mutiara berkata, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu Udin berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah berbicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju.
Lalu ibu berkata, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat ketika keluarga Udin akan berwisata. Udin minta wisata ke kebun binatang. Sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mungkin kalian pernah mengalaminya di rumah dengan adik atau kakak kalian soal tempat makan untuk makan bersama keluarga, atau memilih tempat wisata, atau memilih sekolah untuk kalian bersekolah. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, dalam percakapan ini Udin dan Mutiara itu memang berbeda pendapat. Lalu di sini Mutiara mengusulkan bagaimana kalau liburan kali ini pergi ke kebun binatang terlebih dahulu, lalu liburan untuk semester depan pergi ke kebun binatang. Nah, di sini terjadi kesepakatan usulnya Mutiara. Akhirnya mereka akan pergi ke kebun binatang. Walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, percakapan itu membicarakan tentang memilih tempat wisata. Kapan rencana wisata itu dilaksanakan? Kapan anak-anak dalam percakapan ini? Ya, waktu liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi yang mengusulkan adalah Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin pergi ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ya, kalau Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, mengapa tadi ya? Karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Mutiara mencari solusi atau jalan tengahnya supaya tidak terjadi pertengkaran. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Nah, dalam percakapan tadi itu ada diskusi, ada musyawarah di dalamnya. Maka percakapan Udin dan keluarganya tadi menerapkan sila keempat Pancasila. Apakah ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, ayah memberi kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk memilih tujuan wisata. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Kalau sikap adilnya itu sesuai dengan sila kelima. Tapi kalau musyawarahnya itu sesuai dengan sila keempat. Membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Jadi kalau kita membahas segala sesuatu masalah dengan bersama-sama, dengan saling memberikan pendapat, itu disebut musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Dalam musyawarah kita boleh kok berbeda pendapat.
berbeda usul. Walaupun berbeda pendapat, jangan dijadikan perbedaan itu untuk bertengkar. Lebih baik kita mencari solusinya dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila Pancasila yang keempat. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah, lambang sila keempat itu adalah simbolnya kepala banteng. Bunyinya bagaimana anak-anak? Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Jadi di situ ada penerapan tentang musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah, nah ini contohnya. Menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, kamu harus ikut pendapat aku. Tidak boleh seperti itu ya. Terus musyawarah menentukan sekolah anak, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan tadi? Nah, di sini ada teks percakapan. Apakah kalian menemukan ungkapannya? Ya, ada ungkapan jalan tengah dan kepala dingin. Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan itu ya. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia, yaitu jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Nah, nanti ada cerita yang berjudul berwisata ke kebun binatang. Kalian lengkapi cerita tersebut dengan kata-kata tersebut ya. Udin mendapatkan tiket masuk ke kebun buah tertulis nomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354 sama dengan 300-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan. Banyaknya kubus ada 354. Dibaca 354. Nah, mudah kan anak-anak? Supaya kalian lebih paham, kita latihan yuk anak-anak. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. 675 sama dengan, coba anak-anak bagaimana menuliskan lambang bilangannya? Ya, pintar. Kita bisa menuliskan 675. 565. Kita bisa menuliskannya dengan apa ya anak-anak? Ya, pintar. 565. Wah, kalian hebat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nomor selanjutnya kalian isi ya anak-anak. Yang selanjutnya 875, lalu 345 dan 985. Bagaimana? Apakah anak-anak hebat? Ibu sudah paham materi kita kali ini? Semoga saja materi kita kali ini dapat kalian serap dan pahami dengan baik ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna ungkapan, yang kedua menerapkan sila keempat dan kelima di rumah, yang ketiga menuliskan lambang bilangan. Demikian anak-anak materi kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat.